Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan masih di tema Halloween dan Witch Version ya. Untuk energi pembacaan kita kali ini, Kevin dapat temanya tuh dari komentar saat kebahagiaan di special request. Kevin dapat temanya dari Kak Elin Suryani I5N. Oke. Elin Suryani dari Kak Elin Suryani. Temanya tentang Mas Kevin, reading dong tentang perasaan orang yang selalu kita pikirkan. Apa dia juga mikirin kita meskipun tidak bisa saling memiliki? Oke. Apakah sahabat kebahagiaan juga terkoneksi dengan kisah seperti Kak Elin Suryani? Kita akan cek bersama-sama karena Kevin akan tarik energinya. Cinta yang tak bisa saling memiliki, dan apakah isi pikirannya dia, dan apakah hal-hal ini bisa menjadikan sebuah manfaat untuk kamu atau tidak, dan seperti apa kata semesta, kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan cek kata kuncinya adalah cinta yang tak saling memiliki. Bagaimana untuk energinya dia? Bagaimana dia kepada sahabat kebahagiaan? Seperti apa alur energinya? Kita akan cek ya. Dan bagaimana perasaannya dia kepada kamu? Dalam koneksi ini, kita tarik dulu signifikatornya. Di sini Kevin gunain kartu karya Kevin juga ya. Pakai Decimah Lenormand. Cek dulu untuk signifikatornya. Apa energinya? Oke, ada kartu Man, ada kartu Lily, dan ada kartu Garden. Dan paling banyak pembacaan kita kali ini tertuju pada dia yang laki-laki. Oke, di sini ada kartu Man. Berarti orang tersebut adalah laki-laki. Tapi kalau sahabat kebahagiaan di sini yang nonton laki-laki, berarti dia perempuan ya. Tapi yang paling banyak ini adalah dia laki-laki. Dan untuk energinya adalah seseorang yang mungkin ada sebuah koneksi dengan kamu, namun tidak bisa memiliki kepastian dalam sebuah hubungan. Tidak bisa ada sebuah komitmen, tidak bisa saling memiliki. Orang ini sudah memberikan sebuah banyak sekali kesan-kesan positif, termasuk perasaan yang tersimpan. Mungkin dia adalah cinta pertama kamu, atau mungkin juga cinta yang tersimpan di dalam hati. Bagi kamu dia adalah seseorang yang memang sudah mengisi banyak hal, termasuk semangat, harapan, dan apapun yang dia respon kepada saat bagian, pastinya bisa memberikan sebuah kesan tersendiri. Kalau berkaitan dia, bagaimana energinya dia? Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Apakah dia memiliki energi cinta kasih? Jawabannya adalah ya. Di sini kartunya adalah Lily. Lily ini mengindikasi tentang perasaan yang lembut. Orang ini masih menghargai kamu. Tapi perlu diingatkan di sebelah kartu Man di sini ada kartu Garden. Garden di dalam kartu Lenormand itu memiliki makna tentang teman, pertemanan. Dia memang gak bisa milikin kamu, dan kamu juga tahu gak bisa milikin dia. Dia hanya berpikir bahwa kita hanya sebatas teman, sahabat, teman, TTM, atau apapun itu juga. Tapi apakah dia akan berupaya untuk ngejalin sebuah komitmen dengan kamu? Ini lebih ke jawaban tidak ya. Karena dia ngerasa bahwa cukup nyaman saja kita berteman semacam ini, dan kamu jangan berharap lebih dari itu, karena aku nggak bisa. Bahkan untuk memiliki kamu pun itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi aku di sini selalu menganggap kamu adalah teman
kamu adalah sahabat, kamu adalah seseorang yang memang secara energi ini enak untuk diajak berteman. Jadi jangan berharap misalkan kamu tuh ada sebuah koneksi yang hubungannya lebih dari itu. Mungkin ini adalah zona pertemanan, hanya sebatas teman, tapi teman yang benar-benar spesial banget di hati. Orang ini masih ada energi menghargai kamu. Dia juga punya koneksi. Dia punya koneksi kepada saat bagian. Kalau berkaitan apakah kalian punya soul connection, di sini ada soul kebahagiaan. Banyak sekali kesan-kesan yang Kevin rasakan dari orang ini, terutama dia yang laki-laki ya, soul kebahagiaan, karena kartu pertama atau kartu yang tengah itu adalah man. Dia punya kesan tersendiri dari kamu. Kamu cukup menarik bagi diri dia. Kamu memang cukup enak diajak berkomunikasi, diajak ngobrol. Tapi dia paham betul bahwa ya, aku gak bisa nyakitin kamu. Aku gak bisa membuat kamu tuh kayak berharap banget sama dia. Sedangkan dia cukup berteman dengan kamu atau hanya menjalin sebuah hubungan komunikasi saja. Ini bagi dia cukup sangat kebahagiaan. Karena dia gak menganggap dan gak berharap kita bakalan harus pacaran, kita harus jadian, kita harus menikah. Enggak. Orang ini udah paham tentang yang namanya sebuah hubungan memang tidak harus saling memiliki, tapi dia menikmati ngejalin hubungan dengan kamu. Dan kamu sama dia itu kenalnya itu mungkin dia adalah teman masa lalu kamu, komunitas, dan yang jelas ini bukanlah orang jauh. Dalam artian dia adalah orang yang sudah kamu temui, sudah kamu kenal, bukan orang jauh dalam artian kayak misalkan aku sama dia tuh baru kenal dan jaraknya tuh jauh banget, enggak, deket. Dan bahkan mungkin ada yang satu komunitas, teman kerja, atau mungkin juga teman sekolah dulunya, alumni, ini ada di sini. Tapi kami melihat dia dulu mungkin sempat naksir sama kamu ya, sempat naksir atau sempat suka sama kamu. Tapi ketika dia suka sama kamu, perasaannya dia tuh nggak diungkapkan di awal. Atau justru sebaliknya, dulu kamu pernah naksir dia atau suka sama dia, tapi nggak diungkapkan di awal. Karena mungkin paham betul ya, sepertinya kita nggak layak, banyak sekali perbedaan atau apa. Dan setelah di periode saat ini, saat bagian bertemu dengan diri dia, seakan-akan reuni perasaannya itu kembali muncul lagi. Dan dia pun juga sama, dia senang banget. Atau mungkin juga kisahnya di sini saat kebagian terhubung ketika ada sebuah reuni di sekolahan, reuni kuliah, atau reuni apapun. Karena kata kuncinya di sini adalah komunitas dan juga reuni. Dan itu yang memberikan sebuah perasaannya nggak bisa dilupakan begitu saja. Tapi selain itu Kevin melihat ya, jika saat kebagian di sini yang nonton adalah laki-laki dan dia adalah perempuan, orang ini memang punya kesan yang mendalam dari kamu. Dia ngerasa memang diisi hari-harinya oleh kamu. Tapi si dia yang perempuan itu memberikan sebuah batasan bahwa ya, sebenarnya aku ingin bahagia dengan kamu, aku ingin ngejalin hubungan spesial dengan kamu, tapi aku takut. Dia yang perempuan. Kalau yang nonton di sini adalah laki-laki ya. Oke. Lalu kita akan cek, tarik energinya lagi. Wow. Ini garden ini juga punya makna tentang teman. Dog itu juga makna tentang teman juga, atau kesetiaan saat kebagian. Orang ini tuh gak akan hianatin kamu kok. Dia gak akan berkhianat. Yang penting ya, kamu kalau misalkan cinta tak harus memiliki semacam ini, oke, kalian berarti udah sadar bahwa hubungannya kita gak bisa lebih dari itu. Maka jangan berharap banyak bahwa kalian tuh akan bertemu di dalam sebuah ikatan pernikahan dan lain sebagainya, karena nggak jodoh. Di sini ada kartu Coffin. Hubungan kamu cukup berhenti di sini doang. Nggak ada kesempatan. Semesta berkata bahwa ini nggak ada kesempatan untuk kalian menikah atau bersama. Ini cukup sebatas segini saja, karena kartunya adalah Coffin. Coffin ini mengindikasi bahwa hubungan kamu stop di sini doang.
nggak bisa naik level menjadi pacar, atau mungkin juga suami, atau mungkin juga istri. Nggak bisa. Kenapa? Banyak masalah-masalah yang belum kalian selesaikan, atau mungkin juga kalian satu sama lain sudah menikah. Dan Kevin melihat orang ini sudah memberikan sebuah stempel bagi diri dia bahwa oke, kita ada di zona teman aja. Tapi dia siap ngebantu kamu. Kalau berkaitan dari perasaannya dia bagaimana? Dia masih menghargai, menghormati kamu. Karena di sini ada kartu dog. Dog itu adalah simbol dari kesetiaan, simbol dari pertemanan. Kalau misalkan ini hubungannya dipaksakan, ngejalin sebuah hubungan lebih dari teman, apa yang terjadi? Mungkin kamu akan kehilangan. Kalau misalkan sudah terjadi sebuah permasalahan, pertengkaran, kamu akan kehilangan sosoknya dia. Karena dia kalau misalkan udah ngejalin hubungan dengan kamu nih, dipaksakan untuk pacaran atau memaksakan sebuah hubungan, kemudian ada sebuah pertikaian, dia nggak akan sama. Dia nggak akan sama seperti dia menjadi teman kamu. Maka dari itu lebih baik ya udah orang ini cukup ditempatkan sebagai zona teman saja. Kalau lebih dari itu, mungkin masalahnya itu akan menjadi rumit ya suatu bagian. Karena semesta berkata bahwa kamu sama dia nggak ditakdirkan untuk bersama. Cukup di sini. Jadi apa yang harus sahabat kebahagiaan? Kalau misalkan kamu tuh bingung situasinya, kamu punya gairah sama dia, kamu punya minat banget, besar banget sama dia, apa yang harus kamu lakukan? Oke, kita harus tahu ya sahabat kebahagiaan, kita bertemu jutaan atau miliaran manusia di bumi ini. Yang namanya sebuah hubungan sosial itu nggak harus tentang kekasih. Kita bisa bertemu sebagai soul partner, soul teacher, dimana energinya itu bisa saling mendukung satu sama lain. Soul partner, dia bisa menjadi partner kamu dalam banyak hal, support, kebahagiaan, senang-senang, membahas tentang hal yang sifatnya adalah nostalgia, membahas banyak hal. Tapi intinya jangan baper. Kalau kamu baper sama dia, ini yang akan merusak hubungan kamu. Karena semesta mempertemukan kamu hanya sebatas zona teman saja. Dan jangan memaksakan hubungan ini untuk lebih dari itu. Karena kita ketemu kartu Coffin. Coffin itu artinya sama dengan kartu Death di dalam kartu tarot ya. Dalam artian memang tidak ada sebuah hubungan yang benar-benar serius, memang udah berhenti di situ. Coffin atau peti mati. Artinya memang hubungannya udah stuck di sini. Berharap lebih gimana Kevin kalau misalnya lu berharap lebih? Lebih baik berharap hubungan ini tetap awet sebagai teman dan selalu mendoakan satu sama lain. Itu lebih bijaksana lagi sahabat kebahagiaan. Mungkin hubungan kamu bersama dia bisa naik ke dalam tingkat cinta secara spiritual. Dimana cinta secara spiritual yang memahami bahwa cinta yang tak harus saling memiliki tapi memberikan sebuah support, dorongan, dan hal-hal yang positif, maka hubungan kalian akan positif. Yang penting gairah kamu atau hasrat kamu atau keinginan kamu terhadap dia singkirkan. Sesuatu hal yang merusak di dalam sebuah hubungan itu berawal dari sebuah keinginan. Kalau keinginannya tidak tersampaikan, pasti ada penolakan. Dan penolakan itu yang membuat energinya itu menjadi berantakan saat kebahagiaan. Karena pada dasarnya orang itu gak suka ditolak. Terutama untuk yang perempuan atau yang laki-laki juga gak suka ditolak. Kalau ada penolakan pasti langsung reok. Pasti ngerasa bahwa oh gak terima dong aku diginiin. Padahal aku udah kasih effort banyak banget. Aku udah kasih perhatian lebih banget sama dia. Tapi kenapa bisa menjadi berantakan seperti ini? Nah, maka dari itu saat bagian pelajari yang namanya sebuah kehidupan itu nggak harus ketemu sebagai pacar, kekasih. Kalau misalkan ngarepnya gitu-gitu terus, ya yang dikejar kamu cuma hanya pengen mendapatkan kekasih doang. Tapi esensi lain nggak ada. Kita ketemu banyak orang, bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, bisa jadi adik-adean, bisa jadi kakak-kakaan, bisa jadi apa. Tapi yang penting tahu batasannya. Kalau lebih dari itu artinya ada sebuah keinginan. Oke, dan keinginan itu vibrasinya force ya sobat kebahagiaan, bukan power. Karena keinginan itu membuat seseorang itu mengeluarkan sebuah hasrat atau gairah. Dan keinginan yang kuat akan membuat seseorang itu melekat. Ini menurut teori Dr. David R. Hawkins ya. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya.
Oke, ada kartu beer, ada kartu K, dan ada kartu bird. Satu bagian dia masih update sih tentang status kamu atau apa yang kamu posting. Dia masih update. Dia tahu sosial media kamu, dia ngelihatin juga. Mungkin satu bagian juga ngerasa bahwa dia juga lihatin status aku ya di Instagram, di Facebook, di WhatsApp atau apa, tapi dia nggak ngeblokir kamu sahabat kebagian, karena dia pengen tahu bagaimana kabar kamu di sosial media. Dia memang mungkin yang pertama paling update untuk melihat sosial media kamu, tapi kamu jangan buru-buru ke bawah GR dulu ya, nanti takutnya erotomania sahabat kebagian, karena dia cukup berada di kondisi zona pertemanan saja. Kenapa? Kita tarik ya, Lenormand itu bacanya itu letter L atau mungkin juga bentuknya U. L ya. Kita bentuk L set ke sini. Di sini ada kartu lily, ada kartu coffin, ada kartu K dan juga bird. Beer ya, sorry. Beer, beruang. Kalau kita membahas kuncinya bagi diri dia, dia memang akan selalu memperhatikan status sosial media kamu. Dia cuma melihat doang bagaimana perkembangan kamu. Orang ini akan memberikan sebuah selamat jika yang diposting oleh kamu adalah ulang tahun, kebahagiaan, pencapaian. Dia akan mengucapkan selamat di situ. Dan orang ini akan ngerasa perasaannya ikut sedih jika yang diposting di sosial media kamu tentang sebuah kesedihan atau tentang sebuah kematian, karena di sini ada kartu coffin. Karena dia cukup respect sama kamu. Orang ini punya respect yang besar sama kamu saat bagian. Tapi kamu jangan menganggap lebih bahwa dia suka sama kamu dan masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi atau apa. Enggak. Karena dia sudah tahu batasan saat kebagian. Orang ini sudah sadar, dia tahu batasan. Makanya temanya adalah cinta yang tak bisa saling memiliki, tapi ada perasaan cinta. Artinya sadar bahwa hubungan ini nggak bisa lebih dari itu. Oke. Lalu di sini kartu key atau kunci, tarik lurus ke sana, ketemu kartu garden, mengindikasi bahwa kunci hubungan ini agar tetap awet adalah cukup berada di zona senang-senang saja atau zona pertemanan. Lebih dari itu nggak bisa. Garden itu adalah simbol dari sukacita, pertemuan, kebahagiaan, senang-senang, happy. Jadi kalau misalkan dia diajak susah, mau nggak? Jawabannya adalah nggak. Dia nggak mau diajak susah sama kamu karena dia nggak mau mengambil sebuah resiko yang besar. Jadi apa artinya hubungan semacam ini? Ya, mungkin ini bisa dikategorikan sebagai seseorang yang memang hanya bisa masuk ke dalam kategori happy-happy saja, tapi nggak bisa diajak susah. Berarti dia bukan seseorang yang bisa mendukung kamu secara menyeluruh ya. Karena zonanya cukup di zona pertemanan. Tapi orang ini akan selalu hadir untuk memberikan sebuah sukacita, tapi dia nggak mau susah bareng sama kamu. Kalau nggak mau susah bareng sama kamu, jangan dipaksakan ngejalin sebuah hubungan. Pasti ngilang sahabat kebahagiaan, ngilang. Karena dia ngerasa bahwa ya aku nggak bertanggung jawab atas kehidupan kamu sepenuhnya. Aku nggak bertanggung jawab ya. Yang penting kamu bahagia, kamu happy aja, aku cukup senang. Tapi kalau kamu sedih, ngelibatin aku nggak mau. Karena aku nggak mau menanggung resiko sebesar itu dalam hubungan denganmu. Karena batasan-batasan yang dia rasakan ini sebagai bentuk konsistennya dia bahwa kita cukup di zona pertemanan. Jadi nggak bisa lebih dari itu sahabat bagian. Tapi orang ini punya respect ya, punya respect sama kamu. Oke, kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu ship, ada kartu moon, dan ada kartu stroke. Oke, sahabat bagian, Kevin melihat untuk energinya dia yang selalu update tentang sosial media kamu. Dia memang punya ketertarikan ya, terutama dari rasa keponya kepada kamu. Tapi rasa ketertarikan ini bukanlah sebuah cinta yang sifatnya adalah sebuah ketulusan. Dia hanya bisa stuck di dalam hubungan semacam ini saja. Dan bisa dipastikan bahwa hubungannya dia tidak akan menghasilkan apapun kalau dipaksakan. Fiksi, ini Kevin masukin koneksi dalam zona pertemanan saja. Jadi kamu jangan berharap banyak bahwa dia akan seperti ini. Enggak, sangat kebahagiaan. Kalau dipaksakan nggak bahagia. Karena kita udah ketemu kartu coffin di sini. Kartu coffin ini udah muncul. Jadi kalau misalkan
dipaksakan hubungan, nggak bahagia sama kebahagiaan. Udah, ini zona teman. Kalau udah zona teman, ya nikmati aja. Kalau lebih dari itu, ini bakalan menguras banyak energi kamu dalam percintaan. Dalam percintaan, karena dia nggak mau untuk berkomitmen dengan kamu. Untuk berkomitmen dengan kamu itu susah banget di sini. Suatu bagian di sini ada kartu sip ya. Sip itu ibarat kata tentang perjalanan yang panjang, membuang-buang waktu, dan banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah terombang-ambing atau sesuatu hal yang tidak pasti. Karena orang ini memang mungkin sudah menikah, sudah punya pelabuhan cintanya sendiri, dan kamu mungkin juga sama, sudah menikah atau sudah punya pasangan sehingga tidak bisa dipertemukan. Dan jangan coba-coba untuk ngejalin hubungan cinta bersegi-segi sama dia, karena nggak akan pernah bahagia. Ini energi yang cukup unik sih sobat bagian, sebagai bentuk evaluasi diri buat sobat bagian. Yang namanya sebuah hubungan dengan siapapun, pikiran kita tuh nggak usah melulu tentang dia tertarik kepadaku, dia suka kepadaku, dia cinta kepadaku. Nggak usah sobat bagian. Kalau misalkan kamu berpikirnya seperti itu terus, mungkin akan memunculkan sebuah keinginan, sehingga kalian melupakan tentang kesadaran diri kamu. Kamu itu siapa? Status kamu apa? Bukan berarti Kevin ngajarin kalian itu demotivasi, bukan sahabat bagian. Justru semakin kita melihat kenyataan yang ada, yang sudah kamu terima, ini akan membuat kamu tuh semakin berhati-hati lagi, agar tidak menciptakan sebuah karma di dalam sebuah hubungan. Godaannya besar loh sahabat bagian. Kalau misalkan dia memberikan sebuah respon apa kepada kamu, ini godaannya besar. Dia memberikan respon sedikit, mungkin kamu akan ketarik sama dia. Kamu mungkin kayak ya falling in love lagi sama dia, berbunga-bunga lagi sama dia, nanti berharap sama dia. Nanti ujung-ujungnya apa? Lupa tentang kesadaran diri kamu siapa, statusnya apa, dia siapa, statusnya apa. Tapi kita sama-sama single gimana Kevin? Oke, kalau misalkan sama-sama single sahabat bagian, dia nggak mau lebih dari itu. Intinya itu, karena dia nggak mau untuk berkomitmen. Mungkin juga ada masalah atas restu, izin atau orang tua. Karena kartu biru di sini ini bisa mengindikasi tentang ibu atau restu orang tua, terutama ibu atau siapapun orang tuanya dia. Karena mungkin susah mendapatkan sebuah restu, atau mungkin juga ada sebuah perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya, sehingga memang hubungan ini hanya sebatas zona teman saja. Nggak masalah sih sahabat kebahagiaan zona teman, karena kita kan di dalam sebuah kehidupan kan ketemu banyak orang. Kalau teman doangnya nggak masalah. Walaupun kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, jadikan itu sebagai doa saja. Dan sadari biar kamu tidak berharap lebih. Karena untuk energinya dia nggak bisa berkomitmen apapun dengan kamu. Dipaksakan gimana? Nggak bahagia sahabat kebahagiaan. Balik lagi ya, ini di sini ada kartu Coffin. Coffin itu tentang sesuatu hal yang tidak akan pernah bahagia atau happy ending, enggak. Berarti ini fix sih. Zonanya adalah zona teman, zona pertemanan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Six of Pentacle. Saat bagian, dia siap sih berbagi. Pinjam duit ke dia gimana? Dikasih saat bagian. Baik kok dia nggak pelit sih. Kalau pinjam duit bisa, yang penting dibalikin saat bagian. Six of Pentacle di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang berbagi atau alat tukar yang berkaitan dari materi, karena Pentacle itu identik dengan materi, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Kerja sama dia bisa, tapi nggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena dia sudah punya pasangan. Nah, simbolnya ini ada kucing yang unik ya. Ini temanya Halloween, jadi Kevin pakai kartunya yang gotik, tapi ini cukup unik. Simbolnya ini ada kucing betina dan kucing jantan, yang memang ini adalah pasangan, tapi si kucing jantannya ini mau berbagi kepada banyak orang. Lalu di sini membawa sebuah timbangan si kucing betinanya, mengindikasi bahwa mereka ini sudah resmi menikah secara hukum. Namun mereka akan tetap menjaga pernikahannya mereka. Tapi kalau misalnya salah bagian masuk ke dalam kehidupannya dia, bagaimana? Dia akan konsisten dengan pernikahannya, tapi dia mau berbagi dengan kamu dalam ranah uang. Pinjam duit sama dia boleh. Boleh. Dia kasih kalau salah bagian. Dia orangnya baik sih. Kalau Kevin lihat dia orangnya baik, bijak.
Tapi kalau berkaitan dari energi, dia akan tetap pada komitmennya dia. Ini misalkan dianya yang sudah menikah ya. Tapi kalau dia yang single gimana, Kevin? Kalau dia yang single, dia akan tetap konsisten pada diri dia bahwa dia tidak mencintai kamu, tapi dia siap membantu kamu. Dia nggak mencintai kamu soal kebahagiaan, tapi dia siap untuk membantu kamu. Artinya orang ini orang baik, tapi mungkin karena dia nggak enak hati ya, nggak mungkin bilang aku nggak cinta sama kamu, aku nggak sayang sama kamu. Mungkin nanti kamu takutnya sakit hati atau apa. Tapi yang jelas dia punya respect yang positif sih sama soal kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Four of Pentacle. Four of Pentacle di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang stagnan atau berada di zona itu. Ya, Kevin melihat untuk energinya dia, memang kalau berkaitan dari hubungan, apakah kamu punya koneksi sama dia? Ada koneksi, tapi koneksinya cuma ranah pertemanan. Dan bagaimana dia? Apakah kalau diajak serius dia mau nggak? Enggak, karena Four of Pentacle itu memiliki makna tentang energi yang pasif atau stagnasi. Jadi dia nggak boleh dipaksain untuk gimana soal kebahagiaan, karena mungkin kamu akan ngerasa bahwa dia kayak si pekok yang aku cintai, tapi dia nggak peka karena dia nggak cinta. Kevin lihat di sini nggak ada energi yang melibatkan tentang perasaan emosional yang mendalam ya. Tapi kita akan cek lagi. Oke, ada kartu Five of Wands. Sebenarnya nggak cocok sih sama kamu. Five of Wands itu di dalam kartu tarot itu ketidakcocokan. Arti kartu Five of Wands itu adalah konflik, ketidakcocokan. Artinya energinya di sini nggak cocok. Dan ini bukan kartu cinta. Indikasi yang terkuat, dia cinta sama kamu nggak sama kebahagiaan. Tapi kalau misalkan dia kasih respon terus, perhatian terus sama kamu, gimana? Kevin lihat di situ itu bukan cinta, itu hanya hasrat. Kalau misalkan ada ya soal kebahagiaan, aku memang nggak bisa milikin dia, Kevin. Tapi kenapa dia nguber-nguberin aku doang ya? Itu hasrat soal kebahagiaan, itu gairah. Karena di sini elemennya api. Five of Wands itu adalah elemennya adalah api. Jadi yang dibawa itu adalah elemen api atau gairah, bukan elemen air, bukan cinta. Jadi kalau misalkan kamu ketarik energinya dia, gimana? Kamu harus punya value soal kebahagiaan. Kita ada di zona nyaman aja, nggak bisa lebih dari itu. Karena orang ini tidak membawa cinta kepada kamu secara emosional ya. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Seven of Pentacle. Nah, kita udah ketemu 3 kartu. Kartunya itu adalah Pentacle. Pentacle itu adalah elemennya tanah. Elemen tanah itu berkaitan dari realita, kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada adalah susah untuk menikah, susah untuk bersama, tapi dia siap membantu kamu kapanpun. Balik di kartu Six of Pentacle. Jadi Kevin nggak bisa berkata apa-apa ya kalau misalkan di sini nggak ada indikasi perasaan cinta kepada kamu. Ya lebih baik saat kebahagiaan sadar diri aja deh, gak usah berharap banyak, karena ini mungkin udah masuk ke dalam zona pertemanan saja. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah The Hermit. Hermit di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang sendirian atau menyendiri, tidak mau terhubung. The Hermit juga memiliki makna tentang pencerahan. Ya, soal kebahagiaan. Hermit kan sang petapa. Sang petapa pasti gak mau diganggu, maunya sendiri. Dalam artian orang ini memang menyukai hal-hal yang sifatnya adalah sendiri, tidak suka diusik, tidak suka diikut campuri. Makanya lebih baik biasa-biasa aja saat kebahagiaan. Dan The Hermit ini juga masuk ke dalam kategori cinta secara spiritual. Di pembacanya Kevin membahas tentang cinta secara spiritual itu biasanya keluarnya kartu The Hierophant ya, The Hierophant, The High Priestess, The Hermit itu adalah bagian dari spiritual. Maka boleh dibilang kamu mungkin sama dia bisa naik ke level cinta secara spiritual, karena cinta secara spiritual itu ciri-cirinya adalah tak harus saling memiliki, namun esensinya adalah kalian bisa saling mendoakan satu sama lain, terkoneksi, dan kalian bisa tumbuh bersama untuk meningkatkan value kamu dalam ranah spiritualitas kamu. Karena Kevin melihat di sini dia tidak akan pernah mendukung dalam perasaan emosional terutama cinta, tapi dia bisa mendukung ke hal yang lain. Kalau buat bisnis, buat apa, dia mendukung, tapi kalau perasaan dia nggak mendukung. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, Knight of Pentacle. Itu kan bener kan kartunya adalah Pentacle semua, nggak ada kartu Cup-nya, nggak ada kartu The Lover. Indikasi terkuatnya
dia memang tidak mencintai kamu. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacle. Orang ini cukup hanya sebatas zona pertemanan saja, tapi kalau misalkan membantu, orang ini baik kok. Kevin klaim sebenarnya ini orangnya baik, tergantung kamu aja nyikapinnya tuh gimana. Karena Kevin rasa ya, mungkin kalau misalkan kamu tuh tertujunya terhadap berharap agar dia memberikan respon yang sama seperti apa yang kamu rasakan, ini justru membuat kamu itu diliputi oleh keinginan yang besar. Tapi kalau dia mengecewakan, nanti marah-marah nggak jelas, nggak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengontrol emosi, nanti ujung-ujungnya miskomunikasi, dan akhirnya apa? Dia ngeblokir kamu saat kebahagiaan, karena dia beneran nggak cinta sama kamu. Nggak ada kartu cintanya di sini saat kebahagiaan. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat, tapi kita akan cek bottom of decknya ya. Bottom of decknya itu adalah kartu paling bawah sendiri dari tumpukan ini. Bottom of decknya Nine of Pentacle tuh kan, bener kan? Pentacle lagi tuh, Nine of Pentacle. Nine of Pentacle itu bukan kartu cinta. Ini bukan kartu cinta ya. Dan di bawahnya adalah The Devil. The Devil itu bukan cinta. The Devil itu gairah atau hasrat. Jadi bisa dibilang ini memang masuk ke dalam zona pertemanan. Lalu di bawah sini ada kartu The High Priestess. Kevin tadi bilang ya, kartu yang identifikasi tentang cinta secara spiritual, The Hierophant, The High Priestess, The Hermit. Hubungan kamu sama dia bisa naik level sebagai cinta secara spiritual. Yang bingung cinta secara spiritual itu apa? Mungkin penonton baru ya, atau saat kebagian yang baru nonton. Apa sih cinta secara spiritual? Cek aja videonya Kevin, itu banyak banget membahas tentang cinta secara spiritual. Mungkin next di bukunya Kevin yang mudah-mudahan Desember atau awal tahun 2025 terbit, itu Kevin membahas lengkap banget tentang cinta secara spiritual, apa saja jenisnya, seperti apa energinya, seperti apa alurnya. Itu ada di bukunya Kevin ya. Doakan aja mudah-mudahan Desember atau Januari itu bisa rilis ya, untuk menambah perspektif baru saat kebagian, terutama tentang cinta. Dan memang hal yang berkaitan cinta yang tak harus saling memiliki di sini, kalau ada kesadaran tinggi, maka hubungan kalian bisa naik ke level cinta secara spiritual. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari pembacaan kita kali ini ya, saat kebagian. Dan gak ada energi cintanya di sini. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, zodiaknya nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, saat bagian. Untuk zodiaknya bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Cancer, selanjutnya di sini adalah Taurus, lalu di sini adalah Virgo. Selanjutnya adalah Leo, lalu adalah Aries, lalu adalah Scorpio, lalu ada Gemini, ada Pisces. Oke. Selanjutnya adalah Aquarius, dan yang terakhir adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf T untuk Tango, ada huruf E untuk Eropa. Nah, inisialnya nama Kak Elin Suryani untuk tema kita hari ini, inisialnya ada ya. Lalu selanjutnya ada huruf X untuk Christmas, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf P untuk Papa, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya ada huruf G untuk Gamma, ada huruf C untuk Charles, ada huruf M untuk Mama, ada huruf W untuk Woman,
Ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir di sini adalah huruf K untuk Kevin. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, soal bagian. Dan untuk kalian yang temanya pengen dibacakan, kalian komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan temanya menarik akan Kevin bacakan. Tapi kalau misalkan terlalu privasi, terlalu pribadi, lebih baik personal reading ya soal bagian. Karena Kevin tidak akan mengumbar informasi-informasi pribadi kalian di channel YouTube-nya Kevin, dan termasuk sahabat bagian juga selalu menjaga privasi kalian. Jangan komen nama lengkap kamu, nama lengkapnya dia, tanggal lahir, dan bahkan alamat rumah itu jangan dikomen di situ ya. Kalian harus tetap menjaga privasi kalian, takutnya disalahgunakan oleh orang-orang lain. Dan Kevin juga informasikan juga kepada sahabat bagian, videonya Kevin tuh hanya tayang di YouTube-nya Kevin, di YouTube resminya Kevin ini, dan di Instagramnya Kevin. Kalau di luar dari itu bukan Kevin, karena banyak yang mungkin ambil atau nyolong videonya Kevin masuk ke TikTok atau ke apa, dan itu tidak izin. Kalau misalkan sahabat bagian menemukan itu, laporkan aja ke Kevin, nanti biar Kevin urus, karena itu termasuk copyright ya. Itu termasuk copyright dan pasti bisa dikenakan sanksi pidana. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Personal reading DM aja Instagramnya Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Mataimasu.